Selamat pagi kepada dosen pengampu dan rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ekspresi gen famili BCL2 dan ekspresi gen protein kanal ion VDAC1 pada oligozoosphermia. Oligozoosphermia adalah keadaan di mana jumlah spermatozoa kurang dari 20 juta per mililiter atau 40 juta per ejakulasi. Oligozoosphermia dapat terjadi karena gangguan proses pembelahan mitosis dan meiosis pada semua tahap spermatogenesis dan atau terjadinya proses apoptosis yang berlebihan selama spermatogenesis. Adapun gen-gen utama yang berperan dalam mekanisme apoptosis adalah Fas ligand, Fas reseptor, P53, dan protein-protein lain dari keluarga BCL2 seperti BAX, BCL2, BIT, dan lain sebagainya. BCL2 adalah gen yang berfungsi untuk mengontrol secara langsung permeabilitas membran mitokondria dan akan mengatur pelepasan faktor apoptosis dari ruang antar membran ke dalam sitoplasma. Diketahui faktor-faktor apoptosis biasa melepaskan bagian dari sitokrom C, SMAC Diablo, apoptotic inhibiting factor atau AIF, dan endonuklease G. SMAC Diablo dan sitokrom C terlibat langsung dalam aktivasi caspase, sedangkan apoptotic inhibiting factor atau AIF dan endonuklease G memainkan peran dalam menginduksi caspase independent apoptotic dalam nukleus. Lalu selanjutnya pada mitokondria terdapat porin atau voltage dependent anion channel atau VDAC yang merupakan protein atau kanal ion dengan berat molekul 30-35 kilodalton yang terdapat pada membran luar mitokondria dan bertanggung jawab atas keluar masuknya metabolit pada mitokondria termasuk ATP. Porin ini tidak hanya memperantarai transport ATP dari dalam mitokondria, tapi juga mengatur proses dari keluarnya ATP. Dan sampai saat ini, pada tikus, mencit, sapi, dan manusia telah berhasil diidentifikasi 3 isoform dari VDAC, yaitu VDAC1, VDAC2, dan VDAC3 yang memiliki fungsi khusus pada organisme multiseluler. Diketahui, VDAC1 merupakan isoform yang paling banyak terdapat di dalam sel dan sangat terkait dengan apoptosis sel, serta berhubungan dengan proses gating kanal yang tergantung tekanan serta ikatan dengan heksokinase. Lalu, selanjutnya kita akan membahas VDAC1. VDAC1 merupakan isoform yang paling banyak terdapat di dalam sel dan sangat terkait dengan apoptosis sel. VDAC1 ini pula berperan dalam apoptosis dengan menginduksi terbentuknya kompleks permeability transition pore atau PTP pada mitokondria dan pelepasan sitokrom C. Setelah ada stimulus apoptosis, maka sitokrom C, faktor-faktor penginduksi apoptosis, dan protein-protein procaspase tertentu dilepaskan melalui PTP ini dan mulai mengaktifkan caspase. BAX merupakan protein apoptosis keluarga BCL2. BAX dapat memicu apoptosis spermatogenesis dan spermatosit fisiologis. Pada umumnya, protein BAX beralokasi pada sel-sel benih jantan yang sedang mengalami apoptosis selama tahap pertama spermatogenesis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di penelitian ini, yang pertama dilakukan adalah menentukan subjek atau subjek teliti. Nah, untuk sampelnya yang digunakan adalah pria dengan kondisi oligozospermia atau infertil dan juga pria dengan kondisi sehat normozospermia atau yang fertil. Untuk besar sampelnya ditetapkan sekitar 20 orang kelompok yang oligozospermia dan sebagai pembandingnya ditetapkan 10 orang kelompok yang sehat atau normozospermia. Oke, selanjutnya dilakukan tahap isolasi spermatozoa dengan parkol. Nah, isolasi spermatozoa ini dilakukan untuk memisahkan spermatozoa dari yang cairan semen lainnya. Kemudian desain primer dan probe. Ya, primer dan probe ini ditujukan terhadap gen BAX, gen BCL2, dan juga gen VDAC1. Nah, software yang digunakan adalah primer 3+, dan untuk spesifikasi primer dinilainya dengan menggunakan dengan melakukan blast. Oke, kemudian dilakukan ekstraksi RNA dan juga sintesis cDNA. RNA ini diekstrasi dari isolat sel spermatozoa yang berasal dari sampel oligospermia dan juga normozospermia. Selanjutnya akan dilakukan penentuan ekspresi BAX, BCL2 dan juga gen VDAC dengan
dilakukan amplifikasi, kemudian dilakukan PCR. Nah, untuk PCR ini tahapannya sendiri terdapat 4 langkah, yaitu denaturasi template DNA, amplifikasi PCR target, melting curve, dan juga pendinginan atau cooling. Nah, setelah diperoleh hasil PCR-nya, selanjutnya akan dilakukan analisis data. Nah, analisis data ini akan diolah secara statistik, di mana tujuannya adalah untuk melihat hubungan ekspresi antara gen BAX, gen BCL2, dan gen VDAC1 untuk yang oligospermia dan normospermia. Nah, digunakan analisis dengan uji Pearson. Oke, kan sebelumnya dilakukan PCR terlebih dahulu. Nah, pada tabel 1 ini terdapat tahapan real-time PCR yang berisi informasi berupa suhu dan juga waktu-waktu pada tiap tahapnya, seperti pada tahap denaturasi awal, amplifikasi DNA target, dan juga melting curves serta saat cooling. Nah, setelah itu, setelah dilakukan analisis data secara statistik, diperoleh karakter dasar dari oligospermia dan juga normospermia yang tertera pada tabel 2 ini. Selain itu terdapat juga informasi berupa hasil elektroforensis dari gen VDAC, gen BAX, dan BCL2 yang terdapat pada gambar 1 ini. Untuk tabel 2 ini merupakan data profil analisis semen dari pasien yang oligospermia dan juga normospermia. Berdasarkan data dari Ensemble Genome Browser, diketahui bahwa BAX ini terletak pada kromosom 19, berukuran 8,184 base pair dan juga terdiri dari 4 ekson dan 13 varians. Untuk BCL2 ini terletak pada kromosom 18, berukuran 196.782 base pair dan terdiri dari 2 ekson dan 5 varian. Sedangkan pada gen VDAC1 terletak pada kromosom 5 dengan ukuran 33.219 base pair dan gen ini terdiri dari 9 ekson dan juga 7 varian. Dengan adanya variasi-variasi tersebut menyebabkan susunan dari cDNA ketiga gen tersebut bervariasi juga antara satu individu dengan individu lainnya. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa primer yang diperoleh itu spesifik terhadap transkrip mRNA dari ketiga gen ini. Untuk yang gambar 1, yang hasil elektroforensis gen, nah untuk yang bagian A ini dapat dilihat untuk gen VDAC memiliki jarak perpindahan sekitar 226 base pair. Untuk yang BAX dan BCL2 yang pada gambar B dan C ini masing-masingnya jarak perpindahan sekitar 253 base pair. Yang diasumsikan pada jurnal ini adalah bahwa VDAC yang berperan dalam peningkatan permeabilitas membran dan BAX yang berperan dalam menginduksi apoptosis berkaitan dengan oligospermia. Ini bersesuaian dengan hasil penelitian. Dapat dilihat bahwa rata kopi nomor VDAC dan BAX lebih tinggi pada oligospermia. Namun, rata jumlah kopi BCL2 tidak menunjukkan perbedaan. Yang dapat disimpulkan dari penelitian pada jurnal yang kami temukan adalah bahwa terdapat peningkatan ekspresi gen BAX dan VDAC1 pada kelompok oligospermia dan tidak terdapat perbedaan ekspresi gen BCL2 pada oligo dan normospermia. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya.